Muhammadin nabiyyan wa rasulan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Ini Fitria, hadir Bu. Dengan kita Sari, hadir Bu. Silvani, hadir Bu. Elta Putri, hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya, hadir Bu. Nah, sudah tahu materi pembelajaran kita hari ini? Peradaban Islam asal dinasti Safawi Persia, Bu. Oke, materi pembelajaran kita hari ini adalah peradaban Islam pada masa dinasti Safawi di Persia. Anak-anak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar dinasti Safawi belum? Belum. Belum ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harapkan nanti Anda semua dapat mengetahui sejarah berdirinya dinasti Safawi, apa saja kemajuan pada masa dinasti Safawi, dan juga faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Safawi di Persia ini runtuh atau hancur. Bisa dipahami? Tahu. Oke. Nah, jadi dinasti Safawi ini muncul pada mulanya itu dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang berdiri di Azerbaijan, tepatnya itu di kota Ardabil. Nah, dinasti Safawi ini dinisbahkan namanya itu kepada pendirinya, yaitu Safiuddin Ishaq atau Safi al-Din. Pada masa yang pada saat itu tarekat ini lahir di masa dinasti Ishaq. Safiuddin ini merupakan seorang mursyid, pedagang, dan politikus yang beraliran Sunni. Ia itu mempunyai misi untuk mengislamkan orang-orang normal. Jadi dinasti Safawi ini awal mulanya itu berdiri karena ingin memberantas perbuatan-perbuatan bid'ah dan meluruskan ajaran Islam. Namun seiring perkembangannya, tarekat Safawi ini berubah menjadi beraliran politik. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, setelah Safiuddin wafat, pemimpin tarekat selanjutnya itu adalah anak cucu dari Safiuddin ini, yaitu Syekh Wajah Ali dan Junaid. Kemudian di bawah kepemimpinan Syekh Junaid ini, yang pada saat itu dianggap Tuhan oleh pengikutnya, paham dan cara tarekat Safawiyah ini berubah dari tasawuf yang mempunyai kecenderungan untuk akal kawi berubah menjadi aliran agama yang mempunyai kecenderungan politik dan kekuasaan. Setelah Syekh Junaid ini wafat, dia digantikan oleh penerusnya, yaitu Haidar. Yang pada saat itu Haidar ini membentuk tentara elit bernama Kizilbash. Nah, sepeninggal Haidar, tarekat Safawiyah ini kemudian dipimpin oleh anaknya, yaitu Ismail. Di bawah Ismail inilah dinasti Safawi didirikan, yaitu pada tahun 1502 Masehi. Jadi secara nyata tarekat Safawiyah itu berubah menjadi gerakan politik pada periode 1447 sampai 1502, yang mana gerakan ini dimotori awalnya oleh Junaid tadi. Setelah itu dinasti Safawi ini memperluas gerakannya dengan menambahkan kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Nah, pada saat di bawah kepemimpinan Ismail di tahun 1502 tadi, pasukan Kizilbash itu menyerang dan berhasil mengalahkan kapal pemburu di Sharir. Di kota inilah kemudian Ismail bin Haidar memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi, sehingga ia disebut juga dengan Ismail I. Nah, Ismail I ini kemudian menetapkan Syiah 12 imam sebagai agama resmi negara. Jadi dinasti Safawiyah ini berbeda dengan dinasti-dinasti
mulai terlihat sejak meninggalnya Abbas I. Setelah ia wafat, dinasti Safawi itu berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yang mana pada masa raja-raja setelah Abbas I tadi, kerajaan Safawi itu tidak menunjukkan grafik yang naik dan berkembang, tetapi malah menunjukkan kemunduran, yang mana membawa dinasti ini pada kehancuran. Hal ini karena raja-raja yang memerintah setelah Abbas I itu dia kepemimpinannya itu lemah dan perangannya itu kurang terpuji. Nah, satu abad setelah Abbas I ini wafat, dinasti Safawi mengalami kehancuran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran ini. Yang pertama itu ada konflik berkepanjangan antara Turki Utsmani. Sebagaimana Ibu sebutkan sebelumnya tadi bahwasanya dinasti Safawi ini berdiri ketika dinasti Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Jadi beriringan antara dinasti Safawi dan dinasti Turki Utsmani saat itu. Pemicu utama perselisihan atau konflik antara Turki Utsmani dengan Safawi ini karena perbedaan mazhab. Yang mana tadi mazhab dinasti Safawi tadi apa? Syiah. Jadi dinasti Safawi ini mazhabnya Syiah, sedangkan Turki Utsmani itu bermazhab Sunni, sehingga ada perbedaan yang menyebabkan konflik dan pertentangan di antara keduanya. Kemudian faktor yang kedua, karena adanya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi. Kemudian faktor yang ketiga, pasukan pulang atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I ini tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Khilzibas. Nah, dan faktor yang terakhir yaitu sering terjadinya kasus internal akibat perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Nah, faktor-faktor ini menjadi satu sehingga menyebabkan dinasti Safawi ini melemah dan akhirnya runtuh. Ada yang ingin ditanyakan tentang runtuhnya dinasti Safawi? Tidak. Oke, jika tidak ada, Ibu akan membagi Anda menjadi 2 kelompok, yang di depan kelompok 1, yang di belakang kelompok 2. Nah, silakan Anda pahami, diskusikan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kemudian nanti silakan Anda simpulkan ke depan. Selanjutnya kita akan mengadakan games nantinya. Bisa dimengerti arahan Ibu? Bisa, Bu. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Silakan Anda sampaikan kesimpulan dari yang Ibu jelaskan tadi. Untuk yang pertama, silakan kelompok 1 perwakilannya ke depan. Yang pertama yaitu saya mau menjelaskan apa yang saya dapatkan. Pertama, pada masa Safawi ini terdapat Syafi'i Alauddin, dia membuat aliran tarekat. Namun pada zaman Junaid dia membentuk tarekat ini menjadi sebuah politik. Sesudah itu ada Haidar ini memiliki anak nama Ismail. Ismail ini telah dia mendirikan dinasti Safawi, dan dia membuat aliran agamanya menjadi Syiah. Safawi ini berdiri selama 2 abad. Ya, Bu. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan sampaikan kesimpulannya ke depan. Siapa atas? Kita. Baik, di sini saya menyebutkan materi mengenai Safawiyah, di mana pada masa itu Syafi'i Alauddin ini mendirikan aliran tarekat. Nah, kemudian setelah Syafi'i Alauddin ini dilanjutkan oleh Junaid, beliau merubah aliran tarekat ini menjadi politik. Kemudian selanjutnya setelah Junaid ini memerintah Haidar ini punya anak namanya Ismail. Nah, kemudian pada masa Ismail inilah berdirinya dinasti Safawi. Nah,
Betul. Oke, pertanyaan kedua. Aliran apa yang dianut oleh dinasti Safawi? Jawabannya adalah Nah, betul. Nah, yang ketiga, siapa raja ke-6 dinasti Safawi yang terkenal kejam? Jawabannya Abbas bin Muhammad. Betul. Nah, pertanyaan terakhir, apa nama pasukan khusus yang dibentuk oleh Daulah Safawi? Jawabannya adalah pasukan Sulam. Betul. Ya, oke, berarti betul keduanya, betul semuanya ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, jadi bagaimana evaluasi kita hari ini? Menyenangkan ya. Oke, selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi sejarah berdirinya dinasti Safawi. Nah, pada mulanya dinasti Safawiyah ini merupakan sebuah aliran tarekat yang didirikan oleh siapa? Ya, didirikan oleh Safi al-Din. Kemudian berubah menjadi bercorak politik pada masa pemerintahan Junaid. Nah, setelah Junaid ini wafat, dia digantikan oleh Haidar. Nah, Haidar ini mempunyai putra yaitu bernama Ismail. Ismail ini merupakan raja pertama dinasti Safawiyah, yang mana ia menjadikan Syiah 12 imam sebagai agama resmi negara. Dinasti Safawi ini berdiri kurang lebih selama berapa? 2 abad. Kurang lebih selama 2 abad, yaitu dari tahun 1504 Masehi sampai 1703 Masehi. Nah, oke. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan silakan Anda ulangi materi kita tentang peradaban Islam pada masa dinasti Safawi. Besok kita akan mengadakan pelatihan di kelas. Ya, Bu. Bisa dipahami? Sama.